Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Seigiasi, Stambuk A2419110, kelas B, mata kuliah konsep dasar fisika sekolah, dosen pengampu Syamsuriwal SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu konsep kecepatan cahaya dan percobaan Michelson-Morley. Cahaya adalah suatu gejala fisis suatu sumber cahaya memancarkan energi. Sebagian energi ini diubah menjadi cahaya tampak. Perambatan cahaya di ruang bebas dilakukan oleh gelombang-gelombang elektromagnetik. Jadi, cahaya itu merupakan suatu gejala getaran. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Cahaya juga merupakan salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa, udara, atau vakum. Menurut James Maxwell 1831 sampai 1897, cahaya adalah gelombang elektromagnetik, sehingga cepat rambat cahaya sama dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik, yaitu 3,10 sampai 8 meter per sekon. Cahaya merupakan pancaran elektromagnetik yang terlihat oleh mata telanjang manusia. Konsep kecepatan cahaya. Kelajuan cahaya telah sering diukur oleh ahli fisika. Pengukuran awal yang paling baik dilakukan oleh Olaus Romer atau ahli fisika dari Denmark. Dalam 1676, beliau menciptakan kaidah mengukur kelajuan cahaya. Beliau mendapati dan telah mencatatkan pergerakan planet Saturnus dan satu dari bulannya dengan menggunakan teleskop. Romer mendapati bahwa bulan tersebut mengorbit Saturnus sekali setiap 42 sampai 1/2 jam. Masalahnya adalah apabila bumi dan Saturnus berjauhan, putaran orbit bulan tersebut kelihatan bertambah. Ini menunjukkan cahaya memerlukan waktu lebih lama untuk sampai ke bumi. Dengan ini, kelajuan cahaya dapat diperhitungkan dengan menganalisa jarak antara planet pada masa-masa tertentu. Romer mendapatkan angka kelajuan cahaya sebesar 227.000 km per detik. Michael Giovano Tupan memperbaiki hasil kerja Romer pada tahun 2008. Dia menggunakan cermin berputar untuk mengukur waktu yang diambil cahaya untuk bolak-balik dari Gunung Wilson ke Gunung San Antonio di California. Ukuran itu menghasilkan kelajuan 299.796 km per detik. Dalam penggunaan sehari-hari, jumlah ini dibulatkan menjadi dan 300.000 km per detik. Laju cahaya atau kecepatan cahaya disimbolkan dengan C, adalah sebuah konstanta fisika universal yang penting dalam banyak bidang fisika. Nilai presisinya adalah 299.492.488 meter per detik. Kira-kira 3,00 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena panjang meter didefinisikan berdasarkan konstanta ini dan standar internasional waktu, kecepatan yang tercatat di jagat raya ini yaitu
299.279,5 km per detik. Bisa ditentukan atau dihitung dengan tepat berdasar informasi dari dokumen yang sangat tua. Mungkin Anda pernah tahu bahwa konstanta C atau kecepatan cahaya, yaitu kecepatan tercepat di jagat raya ini, diukur, dihitung, atau ditentukan oleh berbagai institusi berikut. US National Bureau of Standard. C sama dengan 299.292.44574 tambah 0,0011 km per detik. Debris National Physical Laboratory. C sama dengan 299.792,4590 tambah 0,0008 km per detik. Konferensi ke-17 tentang penetapan ukuran dan berat standar. 1 meter adalah jarak tempuh cahaya dalam ruang vakum selama jangka waktu 1/29979792458 detik. Jarak yang dicapai sang urusan selama 1 hari sama dengan jarak yang ditempuh bulan selama 1000 tahun atau 12.000 bulan. C kali T sama dengan 12.000 kali L, di mana C sama dengan kecepatan cahaya, T sama dengan waktu selama 1 hari, L sama dengan panjang rute edar bulan selama 1 bulan. Percobaan Michelson-Morley diawali pada tahun 1887. Albert Michelson 1852 sampai 1931 dan Edward Morley 1838 sampai 1923 melakukan suatu percobaan untuk mengukur kecepatan bumi dengan ether, yaitu suatu medium hipotetik yang dahulu diyakini diperlukan untuk membantu perambatan radiasi elektromagnetik dengan menggunakan interferometer. Michelson mereka berharap dapat mengamati suatu pergeseran pada pita interference yang terbentuk saat alat diputar 90 derajat untuk menunjukkan bahwa laju cahaya yang diukur pada arah rotasi bumi atau arah lintasan orbit berbeda dengan laju pada arah 90 derajat terhadap arah rotasi. Michelson dan Morley menggunakan contoh sederhana untuk mencoba mengukur kecepatan aliran ether. Bila memang ether itu ada, dalam percobaan ini yang ditunjukkan pada gambar di bawah, satu berkas cahaya bergerak menurut arah gerak bumi dan yang lain bergerak tegak lurus terhadap gerak ini. Perbedaan antara waktu tempuh berkas tergantung pada kecepatan bumi dan dapat ditentukan dengan pengukuran interference. Percobaan Michelson-Morley. Kita anggap interferometer tersebut diarahkan sedemikian rupa sehingga berkas yang mengenai cermin M1 berada dalam gerak bumi yang dikaitkan. Berkas yang memantul dari pembagi berkas dan mengenai cermin M2 bergerak dengan kecepatan tertentu atau relatif terhadap bumi, yang tegak lurus terhadap kecepatan bumi. Kedua sinar dari cermin M1 dan M2 akan sampai pada pengamat. Jika ada ether yang bergerak dengan kelajuan V, maka akan timbul perbedaan waktu sebesar C sama dengan C per akar nu 0 sigma 0 delta T sama dengan L kali V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan C menyatakan kecepatan cahaya. C sama dengan C per akar sigma 0 kurang nu 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan L adalah jarak cermin pada pembagi sinar. Perbedaan waktu tersebut dapat dideteksi dengan mengamati interferensi dari kedua berkas cahaya tadi. Pita interferensi yang diamati dalam kedudukan pertama haruslah mengalami pergeseran, akan tetapi pada kenyataannya tidak ditemukan adanya pergeseran. Percobaan
yang sama dilakukan dengan berbagai keadaan, dan hasil yang diperoleh menunjukkan tetap tidak ditemukan adanya pergeseran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan keberadaan ether tidak benar dalam arti bahwa ether tidak ada. Hipotesa percobaan Michelson dan Morley. Berdasarkan percobaan ini, Michelson dan Morley menyimpulkan bahwa hipotesa tentang ether itu tidak benar. Ether itu tidak ada. 2. Kecepatan cahaya adalah sama untuk ke segala arah, tidak tergantung pada kerangka acuan inersial. Baik, itulah pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.